Terima kasih atas kehadirannya ibu semua pada sore hari ini, nggih. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya, nggih. Saat ini kita membahas tentang lanjut usia. Nggih. Siapa yang di rumahnya ada lanjut usianya? Bu Awana. Kalau Bu Nggak ada. Bu Yuni nggak ada, Mbak Alia nggak ada, ya. Kalau menurut Bu Awana, lansia itu apa sih? Tahu nggak yang dinamakan lansia? Ya, sudah sekolah matanya buat sakit double male. Yang sudah sekolah dan tidak bisa bekerja, gitu. Pengertian lanjut usia menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan. Lanjut usia itu ada 4 golongan, gitu. Jadi jenengan juga harus tahu. Ada orang dikatakan lanjut usia itu apa sih, Mbak? Gitu, ya. Usia pertengahan itu 45 sampai 59 tahun. Kemudian lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Lanjut usia sangat tua di atas 90 tahun. Kalau ibu orang tuanya Bu Awana usianya berapa? Yang Mbak Kum itu sampun 85-an. 85 berarti masuknya ke lanjut usia tua. Oke. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, ketentuan umum pasal 1 ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Kalau sudah di atas 60 tahun itu sudah lansia, ya. Catatan, lansia yang mendapat bantuan PKH usianya 70 tahun ke atas. Nah, ini ada undang-undangnya, ya. Jadi kalau Mbak lah kenapa sih kok saiki sing untuk PKH kok malah di 70 tahun ke atas? Karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, ini sudah direvisi, ya. Kemudian ayat ketiga, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Paham ini maksudnya? Jadi kalau jenengan masih melihat lansia yang 60 tahun tapi masih dia bekerja, masih di ladang, masih kuat, itu maksudnya dia lanjut usia potensial, masih sanggup untuk menghasilkan uang. Kemudian ayat keempat, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah ini rata-rata kalau yang ini biasanya tidak dipengaruhi oleh usia, ya. Kalau potensial maupun tidak potensial. Ada yang 85 tahun itu masih kuat ngangkati kayu, masih kuat ke ladang, masih kuat ke sawah, ya. Ada pula yang usianya 60 tahun tapi tidak bisa apa-apa, sudah kelihatan tua sekali, sudah hanya bergantung terhadap anaknya, tetangganya, ataupun siapapun yang ada di rumah. Nah, kemudian di rumah panjenengan, jenengan tinggal dengan siapa saja? Dari Mbak Alia. Mbak, ada Mbak. Mbak itu juga masuknya lansia. Lansia usia berapa kalau Mbaknya? 90. Oke, kalau Bu Yuni? Suami oleh anak dua. Suami sama anak. Kalau Bu Awana satu rumah juga ya sama. Itu kedua orang tua apa hanya bapak atau ibu saja ya? Kedua orang tua masih ada semua, nggih. Nah, kita beralih ke kondisi permasalahan lanjut usia. Orang tua itu juga menimbulkan permasalahan, ya. Gitu. Saya minta tolong contohnya apa, Bu? Permasalahan orang tua. Kalau di rumah itu mesti kan nek kali yang sepuh, kalau Mbak, tuane koyo ngene koyo masalah yang ditimbulkan biasanya apa? Pipis sembarangan. Karena sudah sepuh. Terus kemudian apa lagi? Lampahnya Bu, niku kadang gesot, baik. Oh, gesot, gesot gitu. Terus kemudian apa lagi, Bu? Pikun. Memang deh. Sudah kasih. Sudah pikun, nggih. Nah, kondisi permasalahan lanjut usia itu banyak sekali, nggih.
eh, kalau kondisi permasalahan lanjut usia itu kita bisa lihat setiap hari dari perilakunya. Yang pertama gitu, dari perilakunya. Tapi kita juga kadang sebel ya kalau sama yang sepuh nih kok. Ada sih seperti itu. Biasanya kembali ke seperti anak kecil. Ada yang sudah kembali ke perilakunya seperti anak kecil. Ada ya. Nah, kondisi permasalahan lanjut usia. Yang pertama, kondisi fisik atau biologisnya. Perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh, menyebabkan kulit keriput, ya. Kadang ada juga yang usia 90 tahun itu kan sudah sangat keriput. Ada juga yang terlihat masih segar. Biasanya itu dipengaruhi oleh suhu tubuhnya. Kemudian gangguan gerakan akibat radang sendi atau tulang rahang itu biasanya kan sudah ngesot. Nah tadi yang dijelaskan deh, ngesot karena tulang-tulangnya sudah tidak berfungsi. Itu nek umat tuh, nek buatan umat ya tambatan. Oh iya, itu karena tulang-tulangnya sudah mulai rapuh. Gangguan panca indera, penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecar. Nah ini tadi pikun salah satunya, nggih. Pikun itu gangguan di pendengarannya, kemudian penglihatannya. Iki Mbak Ali iki putune, tapi ngertine anake kan gitu. Anakku lho. Niki kula putune, Mbak. Gangguan saluran kencing tidak terkontrol. Nah ini ngompolan nggih, BAK atau BAB sembarangan. Tidak terasa sama seperti anak kecil kembali ke gigi mulai goyah atau tanggal. Kalau orang-orang sekolah itu kan giginya sudah habis ya. Kalau pakai gigi palsu. Oh sudah hilangkan semua. Tapi kalau makannya masih normal atau normal, Bu. masih normal. Kalau ibu bapaknya Bu Amanah masih normal. Kemudian muncul penyakit Alzheimer, kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi dan lain-lain. Ini mesti banyak sekali penyakit-penyakit yang menghampiri, ya. Paling ringan itu boyokan. Boyokan, kemudian Alzheimer itu sering lupa. Deleneng di takone karo sapa. Susuke dicekeli ditakone karo putune. Oh, mbok elok-elok ning ndi? Irengku ning ndi ya? Jadi pegang kan gitu. Ini paling parahnya kalau para lansia ini sudah terkena stroke parah. Terus ini mengapa harus peduli kepada lansia sih? Kenapa, Bu? Betul itu. Enggak tega ya, enggak tega. Amanat Undang-Undang 13 ini tentang kesejahteraan memiliki hak yang sama dengan kehidupan walaupun sudah lansia, ya. Itu juga kita wajib peduli dengan lansia. Karena apa? Yang pertama, lansia itu juga dulunya kita dibesarkan oleh lansia itu. Jumlah yang lansia yang terlantar itu meningkat. Masih banyak melihat nggak orang tua yang ditaruh di panti jompo tapi nggak pernah dijenguk sama anaknya. Terus kemudian misalkan sudah pikun dibiarkan hilang, nggak dicari, itu ditelantarkan. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Nah ini biasanya bergatan kalau lansia itu sama halnya kalau bergatan kalau larene ya. Mbah, kok ngampol weh, gitu kan. Kemudian lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Karena apa? Nggak bisa kerja. Mungkin anak-anaknya sibuk bekerja. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Nah ini kita juga harus lihat. Sok benek aku koyo ngene piye. Panti lansia atau jompo terbatas. Kalau yang mau dibawa ke panti jompo itu kan juga harus memerlukan uang ya. Kalau tidak dikirimi uang itu kan juga ditelantarkan. Terus kemudian tadi kondisi lanjut usia berdasarkan fisiknya paham ya tadi. Kalau ini berdasarkan psikososialnya. Nah, ini yang sering membuat kita para orang-orang muda yang masih produktif itu melakukan sebuah kekerasan atau perlakuan yang salah. Psikososial, diri dan hubungannya dengan orang lain, perubahan emosi,
Ini sering terjadi kepada lansia, ya. Cemas dan ketakutan disebabkan perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh, kesepian, teman mulai berkurang, takut tersingkirkan, takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang. Depresi, kadang kan kalau lansia itu tiba-tiba nangis sendiri, ada yang sampai histeris, kemudian ada yang aku udah ditinggal yang mah dewe, gitu kan, takut sendirian, terus kemudian aku yang mah dewe, aku mati, dia sering kan mendengar orang tua yang seperti itu. Terus kemudian ketika disakiti hatinya, aku pak mati, kadang ada yang seperti itu, ada nggak? Itu perubahan emosi, muncul depresi, cemas dan ketakutan. Agresif, pernah nggak melihat orang tua yang sering marah-marah, tiba-tiba marah-marah, terus kemudian kalau di LNK nesu, biasanya seperti itu nggak? Alhamdulillah betul, berarti masih bisa kontrol kondisi emosinya. Perubahan sikap dan perilaku, misalkan cenderung diam di rumah, terus bahkan lamban, susah pergi jauh. Kalau orang tua itu kan sudah disuruh jalan jauh, ngoten kan, mbak melakukan kok suwe nemen gitu kan. Karena kondisi ini sudah tidak memungkinkan seperti kita, gitu. Murung, ngelamun, ini kalau tidak ada konconya sok ngelamun, terus kemudian ngapa sih mbak kok menang baik, diajak berbicara, ya, berorientasi pada masa lampau. Ini biasanya kalau orang tua ngelamar itu bayangkan zaman DCE, zaman nol. Dan aku ya mungkin ada ya maksudnya. Atau kadang kalau melihat anak-anak muda, dia mbah ya koyo ngono, dia iki bae ayu. Kan biasanya orang tua itu memuji diri sendiri. Dia mbah ya nek ono ayu ya cepet. Saiki bae koyo ngene. Hubungan dengan tetangganya kurang baik-baik. Nah, hubungan dengan tetangganya yang kurang baik-baik itu biasanya karena dilokke mbak yo aja pipis sembarangan, nesu. Terus kemudian kembali seperti anak kecil, entah perilaku anak kecil itu kan berbagai macam gitu. Selanjutnya kondisi spiritual atau rohani, jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif. Lansia yang kondisi rohaninya dia kurang, gitu. Kadang ada lansia itu yang ibadahnya kuat, tapi ada juga yang malah sebaliknya. Jadi itu bisa dilihat dari perilakunya. Kalau ini jarang beribadah, mesti dia orangnya tidak sabaran, marah, kemudian kurang bersyukur. Allah tuh juga iki dikasih baju anaknya, ngomongnya aku nggak tahu jawabannya anak-anakku kok. Itu kan membuat kita yang muda merasa baik pipi atau wong yo bendino diopeni, kadang cerita kesana kesini kalau tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Pernah ya melihat orang tua yang seperti itu, bajunya tuh bagus-bagus di lemari, tetapi ngomong kalau tangganya, aku kira tahu kok dituakin lagi anakku, yang dipakai itu baju yang jelek. Itu kan membuat kita juga harus sabar, ya. Tidak sabar dalam menerima kondisi penuaannya, karena menua karena harus memakai alat bantu, gitu kan. Misalkan sudah memakai alat bantu atau kacamata, nasiloke kalau baik iki lah mbak, darahnya teng mriki, ndak nireng, terus dengan bahane goleki nasi wong bendino kok ora tau dicepaki sego karo putuku, nggak tahu dicepaki maem karo anakku. Itu dia maksudnya tidak sabar karena kondisinya tua. Dia aku sebelum kan kagungnya harus tua, tidak dikon nganggo alat bener iki mbok yo wis. Ada yang ngomel-ngomel, kurang mau berbagi dengan orang lain. Biasanya ada yang kembali pelit. Nek duwe apa-apa itu kalau semakin tua ada yang perilakunya iki nggonku, ya. Punya apapun disimpan sendiri sampai busuk kalau sesuatu makanan, gitu kan. Kalau punya uang ya wes tinggal dewe, baik pak tuku ali-ali. Wah, padahal gunanya untuk apa sih kalau orang tua gitu? Ya untuk menyenangkan diri sendiri. Selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Ini pasti nih, ya. Nek ketika jenengan ada orang tua mesti kan wong iki mbak iki wis pengalaman. Mbak iki sing ora tua dhisik
dhisik saka kowe ngono kan. Kudune yang mana kamu menunjukkan bahwa dia sudah banyak pengalaman, sudah paling benar menghadapi kesulitan-kesulitan saat ini. Itu. Pernah nggih? Ada yang mengalami pertumbuhannya Mbak Alia? Pernah ya? Pernah. Kalau menghadapi orang tua yang seperti itu bagaimana? Sabar yang pertama. Terus Anaknya sendiri itu rasa sabar. anaknya sendiri tidak sabar. Anaknya sendiri tidak sabar gitu. Biasanya kalau sudah muncul perilaku-perilaku yang tidak mengenakan, apa yang dilakukan jenengan? Misalkan sempat banting-banting pintu, kemudian marah-marah, nggak jelas, apa yang dilakukan? Selain bersabar, mesti ada yang dilakukan. Diomongin dulu. Diomongin, diomongin pelan-pelan ya. Mbah, Bu, wong yo iki dicepatke sama mriki. Walaupun nantinya setelah hari ini lupa, nggak apa-apa, tapi terus apa namanya? Dikasih tahu Mbah, wong yo klambine Mbah niku kakak, wong klambine Mbah niku teng mriki. Rasanya teng mriki. Nek dahar niki Mbah teng mriki. Itu biasanya ada respon nggak kalau dikasih tahu pelan-pelan seperti itu? Ngeyel. Sandalnya selain kabeh. Selain sandal kabeh. Kalau dikasih tahu ngeyel. Mbak sandalnya keren tuh, apa nggih? Betul sekali. Biasanya sok bersih tapi nggak bersih malah nggih. Gitu. Iki lho Alia, tak resiki sandalmu, tapi nggak dipasang apa-apa. Masih nggak apa-apa kalau udah dibuang, gitu nggih. Kadang ada yang Ada jumlah kayak Bu. oh masih ada diomot ya. Berarti kan sudah kembali ke apa namanya perilaku masa kecil gitu kan. Oh gitu. Perempuan apa? Perempuan gitu. Sering pernah teriak-teriak enggak? Bergembor itu marah-marahi atau karena ada sesuatu? Oh gitu. Sekedar apa? Cemas, dia cemas kalau terjadi sesuatu, misalkan ada anak kecil yang jatuh, itu mesti respon orang tua itu mesti langsung marah-marah. Hai lu anaknya, gitu kan, lebih protektif malah. Tuh. Kemudian apa sih peran pemerintah untuk agar orang tua tersebut tidak ditelantarkan? Jadi kita pun harus tahu ya, kalau punya orang tua, punya mbah, itu jangan sampai ditelantarkan. Meskipun memang perilakunya kadang menjengkelkan, tapi kita kembali dulu, saya juga seperti itu mungkin ya sewaktu saya kecil. Terus kemudian apakah nantinya saya bakal seperti itu ya? Bisa dijadikan rujukan, oh iya saya juga bakal tua, nantinya anak-anak juga yang akan membantu saya ketika saya tua. Terus sekali diajak main itu mbahnya, kemudian apa namanya, pernah nggak ngajak main mbahnya atau ibunya? Ibu pernah diajak main gitu. Diajak main ke pasar, diajak piknik pernah? Enggak pernah lah. Diajak keluar rumah. Terus kalau jenengan senang juga kala-kala diajak keluar. Bareng-bareng jak piknik Bu. Tampaknya becak sana. Oh, enggak mau ya, karena kan kondisinya sudah sepuh ya. Paling tidak jenengan ketika kita kebulan kan oh pernah kejatuhan. Nah itu kalau pernah melakukan hal-hal yang apa namanya membahayakan, itu perlu pengawasan yang lebih ekstra lagi ya. Karena apa, orang tua itu kadang kita nggak tahu, tiba-tiba nyalakan kompor lupa, terus kemudian naik ke genting, ini bocor, anaknya orang gelendang beneri tapi dinaiki sendiri jatuh. Nanti juga resiko ditanggung anaknya. Terus kalau jenengan itu
senam, mbahnya diajak senam, diajak mbak, ayo mbak senam, gitu. Biar orang yang ngomong, ada nggak yang lansianya itu hobinya tidur? Mbak kok hobinya tidur ya? Itu diajak pagi-pagi, mbak bangun mbak, ayo mbak, apa namanya, kita senam mbak, gitu. Kan buatan sinyalin dulu. Oh mboten sudah, tapi masih mireng nggak? Masih mireng. Biasanya kalau pendengarannya kurang, kelihatannya masih tajam. Tapi kalau ininya kurang, pendengarannya yang tajam. Enggak apa-apa, diajak mendengarkan musik. Mbak, remeneng apa mbak? Gitu kan. Biar orang tua itu juga merasa dipedulikan. Nih, menyediakan makanan sehat, termasuk mengingatkan untuk makan. Biasanya nek disuruh makan kan sedikit ya, kalau orang tua mbak niki sayure emah ora enak wong kon nganggo sayur gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi jenengan harus perhatikan makanannya juga. Karena kalau semakin tidak diperhatikan pola makannya, juga orang tua itu tidak mendapatkan asupan gizi. Memperhatikan kesehatannya, termasuk mengantarkan ke puskesmas, rumah sakit, kamar yang layak. Nek mbak ibu atau yang lansia itu sakit, segera diberobatkan. Mbak, berobat ya mbak. Mbak, ayo minum obat ya mbak, gitu. Mau nduk, obatnya pahit gitu. Nek jenengan mboten purun, memperhatikan kesehatannya ya, diajak ke berobat. Punya kis ya biasanya rata-rata orang tua itu. Kemudian mengingatkan untuk beribadah. Mbah, mbok sholat mbah, bongkon sepuh. Mah kesal. Ada yang bilang seperti itu. Ya ampun kesel lah mbak. Lalu sampai kenapa-napa maka saya nyuruhnya cinta. Memberikan kesempatan untuk berolahraga ringan termasuk menemaninya berjalan pagi. Ya, ini perlu ini bu. Jangan dibiarkan mbak atau ibunya alam mbak wis tua rasa melaku-melaku ning omah wae. Biar apa? Kalau diajak jalan-jalan, mbahnya, ibunya, bapaknya itu mendapat udara yang segar. Menjadi pendengar yang baik. Nek mbak cerita ngalor ngidul ditanggapi, oh inggih ta mbak, oh inggih mbak Riana niku hebat, itu saja sudah senang loh bu. Terus menyediakan pakaian yang pantas dan bersih, ini juga perlu diperhatikan. Karena orang tua juga mbak ora usah nyuci, mangko aku sing nyuci, aku sing ngombahke. Terus dibelikan, kadang-kadang dibelikan baju enggak anak mawon guys itu basket, tapi ibunya mbahnya juga dibelikan biar bajunya tidak itu saja. Senang loh bu nek mbah-mbah niku maringi ageman wonten niki lho mbah wonten anyar jarike anyar wonten pakai tempat dienggo itu bisa taruh di lemari ditumpuk nggih. Mengasihi orang tua dengan tulus nih. Memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia. Biasanya kalau yang bapak ibunya masih ada seperti Bu Awana kan sering engkel-engkelan itu ya. Bapak ini ibunya seperti nanti ingatkan mbak wong niku nggih kalih hubungane nggo sing alus ngoten. Kan nggih sami-sami dahan. Memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama. Ikut kalau ada posyandu lansia di Widoro ada nggih posyandu lansia. Nah itu diikutkan mbak dari posyandu mbak. Daripada ning omah mbak. Nek ora gelem engko ora ngerti tensine dituntun. Kalau nggak mau ketika memang ada vitamin untuk lansia diberikan. Yang ibunya masih bisa jalan, ayo mbak, jenengan saya takut melampah dari posyandu, makanya mereka ketemu rencana-rencana kata. Memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial tadi sudah ya. Memberikan kegiatan yang merangsang memori atau daya ingatnya, seperti membaca, mengisi teka-teki silang. Nah ini nggak harus saklek seperti anak-anak kecil nggih teka-tekinya. Mbak, nek pitik wae sambo kebon niku napa, Mbak? Ngoten nggih. Diajak guyon maksudnya nggih, membaca. Terus kemudian kalau pengen ngetes, oh mbaknya ini pembelajarannya kurang apa tidak sekarang masih tetap apa? Mbak niku wacane napa, Mbak? Mbak pireng napa mboten, Mbak? Kula ngomong napa, Mbak? Ngendikan napa, Mbak? Jadi jenengan tahu perkembangan dari orang tuanya. Tuh. Lansia juga bisa mengalami kekerasan ya Bu. Jenengan gregetan ampun di pukul
dipukul, ampun dimarah-marahi. Karena kekerasan itu bentuknya tidak hanya fisik, tetapi juga psikisnya, juga sosialnya. Gitu. Tidak hanya anak-anak saja yang mengalami kekerasan atau kita yang mengalami kekerasan, orang tua juga bisa mengalami kekerasan. Contohnya dengan marah-marah kepada orang tua, pada lansia, itu kan merasa dia, kok anakku nesoni aku, kan sensitivitasnya lebih tinggi. Kemudian sosialnya, biasanya dikucilkan kalau mbahnya itu sering nyon sewu, napa ngobrol, lepas ngobrol ini namanya BAK atau BAB sembarangan. Kadang pergi sendiri terus yuk pipi sembarangan tenggeriane tiang. Itu kan biasanya mbahmu aja digawa rene, aja dijak dolan rene. Engko ndak pipi sembarangan. Itu jenengan harus tanggap, mbah ngagem pempes nggih, nek medal atau mbah nek pengen medal sajam al nggih atau kula sinten dia sajam kali sinten mawon aja medal piyambakan. Itu takutnya apa? Terjadi kekerasan kepada orang tua. Pernah nggak melihat berita lansia yang dipukuli anaknya sendiri? Ya di TV, maksudnya berita seperti itu banyak nggih. Karena apa? Gregetan karo wong tuane kok ya dikandani ora ngandel, ora entuk dolan dhewe, ternyata dolan-dolan njur ilang, akhirnya pulang malah disiksa. Sebenarnya tujuannya untuk mendisiplinkan, tetapi salah, nggih, salah. Kita harus berbicara dari hati ke hati kalau dengan lansia sama dengan anak-anak. Terus ada juga ketika lansia yang tinggal bersama menantunya atau ikut dengan orang lain. Para mantunya apik, tapi mertuane lansia tersebut mencari masalah terus nyalai dimasaknya apa asin kok. Nah, menantunya lama-lama sebel kan karena kok dicacat terus karena ini lansia yang menantunya tidak sama. Bu, masaknya kok orang tahu benar, gitu kan? Itu juga diperhatikan. Jangan misalkan masih ada orang tua yang ikut kakak ipar atau apa, diperhatikan. Mbak, itu nek tenggelam pripun, jadi sama-sama menjaga. Tuh. Terus kita diajak senam, Bu. Oke, senam. Jadi kita senam. Nah, sendiri, Bu. Nah, dari sini. Nggak apa-apa, jangan disini. Jadi itu nggak kelihatan. Nah, ini. Nah, nggak apa gitu jajak gini. Ringan saja kalau ngajar dengan orang. Mbak pelan-pelan ngomong, Mbak. Dari biar apa ininya berfungsi. Gitu ya. Silakan. Ini.
kita untuk peduli ke lansia itu memberikan kegiatan yang merangsang memori atau daya ingat. Tujuannya apa? Biar mereka tetap merasa saya ini bisa punya semangat hidup. Oh ternyata saya masih bisa ya. Dok, saya masih ingat ya. Atau kadang-kadang dibedein ya. Mbah siji tambah siji piro mbah? Gitu kan. Diingatkan saja. Kadang ada yang lupa. Aku mau duit 5.000. Terus tak ambil belanja. Baik, ini tadi semua dilakukan untuk lansia ya. Ada pertanyaan? Mbak saya seperti ini ibunya, Mbak saya seperti ini ada pertanyaan? Gimana sih menghadapi orang tua gitu? Yang ada pertanyaan? Bu Mawana barangkali? Nggak ada. Mbak? Kalau tadi Mbak Al mengatakan, Bu daripada nek omah tarung terus karo Mbak gitu kan? Daripada tarung sama Mbak terus. Iya, kalau memang orang tua itu ngomel, didengarkan aja, dibiarkan dulu biar tenang. Sama halnya dengan menenangkan anak-anak. Biarkan dia mengatakan apa yang jadi unek-uneknya terlebih dahulu. Nek sudah, baru didengar ngomong. Kalau orang tua didengar ngomong, disauri, dijawab, jadilah tukaran, ya. Karena apa mereka tidak mau dielengke, karena merasa saya benar, itu tadi ya. Gitu. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, semoga pertemuan kali ini bermanfaat ya. Setelah sampai rumah nanti mbahnya, ibunya diajaklah keluar, yang biasanya tidak diajak keluar. Pakai ya mbak, betul mbak, dan kenging sempenya mbak, gitu. Panas mbak, panas loh mbak. Tapi nek jam 12 ojo manas mbak, jam 10 manas gitu. Terus kemudian ketika mbahnya memakai pakaian yang tidak layak segera diingatkan, mbak ademannya kan kata. Terus kemudian pakai cuci tangan mbak, cepet-cepet cuci tangan mbak, lebar saking jamban apa saking BAB. Makanan yang sehat mbak, niku di dalam mbak ulame mbak, mau honorine tak pijat mbak. Oke, itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.